Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali kami hadir menjumpai Anda dalam Indonesia Cerdas Halo Dokter. Kali ini kita akan membahas tema gangguan pendengaran akibat otitis media kronis. Apa itu sebetulnya otitis media kronis? Kita akan bahas bersama dokter yang telah hadir di studio siang ini, Dr. Depi Jufri, SPTHT BKL. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Ya, dokter adalah dokter spesialis telinga hidung tenggorokan bedah kepala leher Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan ya, Dok ya. Selamat siang, gimana puasanya? Lancar, Dok? Alhamdulillah lancar. Baik, dokter. Kita akan mengajak pemirsa juga di rumah untuk berpartisipasi di acara kita siang ini ya, Dok ya. Anda dapat mengikuti acara kami juga melalui 0711 311 454 atau di nomor WA 0823 1198 1790. Dan pemirsa, segera saja kita berbincang dengan Dr. Depi yang telah hadir saat ini. Dokter, sebetulnya apa gangguan pendengaran akibat otitis media kronis? Otitis media kronis berarti yang menjadi pokok permasalahannya. Iya, silakan dokter. Oke, jadi otitis media kronis itu adalah lanjutan ya dari otitis media akut yang tidak terobati kurang lebih dari 2 bulan masih terus dan masuklah dia ke dalam fase kronis. Nah, ke dalam fase kronis ini dia akan menyebabkan gangguan pendengaran dan dapat menyebabkan komplikasi yang lain. Angka kejadiannya masih cukup tinggi, sekitar 3% Mbak Meli untuk di Indonesia ini. Jadi sekitar kurang lebih ada 7 juta jiwa penduduk Indonesia itu mengalami otitis media kronis. Iya, dari 3% itu, apakah semua di range umur dewasa atau anak-anak, Dok? Biasanya yang paling banyak itu di usia berapa? Ya, jadi otitis media kronis ini ya, yang seperti kita ketahui bahwa dia merupakan akibat penyakit dari otitis media akut. Nah, ini biasanya sering terjadi pada anak-anak, dari beberapa penelitian sih sering terjadi pada usia 3-5 tahun. Tapi ini bisa mengenai gitu semua umur. Iya, benar sekali. Nah, dari beberapa penelitian itu menemukan bahwa sering terjadi pada balita. Nah, tetapi ada juga ditemukan pada dewasa muda, tapi dia sudah memang mempunyai riwayat keluar cairan pada saat lahir pada saat balita gitu loh. Jadi memang rentan pada usia-usia anak-anak. Ya, kalau kita melihat di usia anak itu biasanya penyebabnya dari apa ya, Dok? Terjadi gangguan telinga bagian tengah ini ya, Dok ya? Iya, benar. Infeksinya. Jadi infeksi pada bagian tengah pada anak-anak sih terutama ya terjadi karena mungkin karena daya tahan tubuhnya belum sempurna. Jadi dia lebih mudah untuk terserang penyakit ISPA kayak gitu. Nah, jadi apalagi ada saluran yang menghubungkan antara hidung dan telinga, kita namakan tuba eustachius. Nah, saluran ini lebih mudah terinfeksi karena dia lebih lebar dan lebih pendek pada anak-anak. Kalau pada dewasa sih dia lebih panjang dan lebih sempit. Jadi kuman-kuman itu nggak gampang masuk ke telinga. Tapi tadi juga dokter mengatakan bahwa ada juga karena riwayat dari kecilnya dia juga mempunyai infeksi, pernah mempunyai infeksi saluran telinga yang pernah terinfeksi gitu. Apakah berpengaruh juga dengan kondisi-kondisi dewasa, Dok, misalnya infeksi ini? Jadi otitis media kronis ini menyebabkan gangguan pendengaran. Nah, selain dari gangguan pendengaran, otitis media kronis ini jadi ada 2 tipe sebenarnya. Nantinya akan kita bahas. Jadi gangguan pendengaran, selain gangguan pendengaran ini juga bisa menyebabkan komplikasi yang serius. Jadi dia bisa menyebabkan kerusakan pada telinga dalam. Di telinga dalam itu sendiri ada organ-organ yang kita sebut organ keseimbangan dan organ koklea, organ pendengaran. Nah, kalau organ-organ ini terganggu oleh OMK ini sendiri, nanti akan menyebabkan vertigo, atau gangguan pendengarannya akan sensori neural, atau sampai dengan gangguan ke otak atau intrakranial. Itu sama saja faktor penyebab utamanya itu infeksi ya, Dok, untuk baik anak-anak atau dewasa seperti itu? Ya, kalau pada anak-anak sih ada beberapa faktor ya. Antara lain kalau misalnya penyebab utamanya sih memang infeksi bakteri dan virus ya. Nah, tapi ada juga penyebabnya antara lain alergi. Dari alergi juga yang terus-menerus tidak sembuh-sembuh.
kemudian ada juga disfungsi pada tuba Eustachius tadi ya, mungkin ada sesuatu di sana, ada massa, ada adenoid atau kita bilang ya. Kemudian juga bisa juga karena belum divaksinasi ya. Oh, bisa pengaruh juga ya, Dok, ya. Karena kalau vaksinasi itu sangat membantu untuk menghindari penyakit-penyakit di daerah hidung ya, kayak rinitis. Persentasenya memang lebih banyak ke anak-anak ya, Dok ya, yang balita ya. Benar. Kalau memang sering terjadi. Kalau anak-anak tuh selain virus infeksi gitu, nggak ada faktor lain ya, Dok? Misalnya salah, kan anak-anak nih suka sambil minum batuk benar, gitu. Benar. Jadi ada satu lagi penyebabnya itu kalau kita menggunakan DOT. Nah, pada balita itu. Jadi pada saat menggunakan DOT itu akan selalu menetes, Mbak Meli. Iya. Jadi dia akan selalu menetes sehingga bisa memenuhi di daerah nasofaring. Nah, daerah nasofaring itu sendiri merupakan tempat bermuaranya tuba Eustachius tadi. Nah, jadi bisa naik ke telinga tengah tadi. Ya, karena memang sangat berkaitan ya, Sangat Dok, berkaitan dari sekali, ya. tenggorokan dan hidung, telinga. berarti berbahaya juga ya, Dok, bagi anak-anak yang Benar sering minum susu botol itu ya, pada saat tidur. Ya, jadi disarankan kalau mereka menggunakan DOT, kepalanya agak tinggi atau setengah duduk kayak gitu ya. Tidak harus Jangan berbaring. Jangan berbaring. Ya. Biasanya, Dok, gejala awalnya apa yang dirasa oleh pasien sakit telinga hidung ini? OMK ini ya, Mbak ya. Iya. Jadi kalau pada OMK ini sendiri, karena dia ini terbentuknya lubang di gendang telinganya ya, otomatis akan hantaran suara yang akan menggetarkan tulang-tulang pendengaran itu akan berkurang. Jadi yang pasti akan terjadi penurunan pendengaran. Yeah. Kemudian karena infeksinya masih terjadi terus, maka akan terjadi penumpukan cairan, Mbak Meli. Nah, jadi setelah penumpukan cairan ini, itu juga akan membuat telinga kita terasa penuh. Terasa sakit juga nggak, Dok? Terasa, ya karena itu adalah infeksi, mungkin akan terasa nyeri ya, terasa nyeri dan tidak nyaman. Nah, pada kelanjutannya nanti pada proses selanjutnya ini bukan cuma penurunan pendengaran aja, tapi nantinya ini akan menyebabkan vertigo atau nanti bisa kalau dia sampai ke intrakranial bisa sampai dengan penurunan kesadaran atau bisa sampai dengan abses atau meningitis kayak gitu. Nah, kalau dia abses itu artinya dia akan memperparah kondisi. Itu yang biasa kita sebut dengan bahasa sehari-hari congek gitu ya, Dok ya. Nah, ya benar. Jadi otitis media kronis ini memang beda-beda ya di tiap daerah ya. Disebutnya ada yang disebut conge, ya, Dok. ada yang disebut turi ya, seperti itu. Nah, keadaan yang keluar cairan terus-menerus ini, yang tidak berhenti ini, inilah yang kita sebut dengan conge. Nah, kalau yang tadi yang saya sebutkan seperti abses otak, penurunan kesadaran itu merupakan komplikasi lanjutannya dari otitis media kronis. Itu tidak terasa sakit ya, Dok, kalau dia sudah sampai bernanah seperti itu, Dok? Kalau sudah sampai seperti itu ya pasti pasien akan nyeri, pusing, berputar ya, sampai dengan bisa bahkan ada yang sampai penurunan kesadaran ya, demam tinggi kayak gitu. Oh, ada gejalanya ya, Dok? Pasti ya? Seperti itu. Nah, kalau sudah sampai seperti itu, Dok, bagaimana pengobatannya nih, Dok? Nah, jadi, apa bisa dengan sendirinya sembuh gitu? Ya, jadi otitis media kronis ini sebenarnya tidak bisa sembuh sendiri. Berbeda dengan otitis media akut ya. Nah, kalau otitis media akut ya karena itu masih baru ya, masih bisa diatasi, bisa dengan berobat rutin, kontrol ya. Nanti telinganya bisa kering dan insya Allah gendang telinganya akan menutup lagi. Nah, kalau otitis media kronis itu tidak seperti itu. Jadi otitis media kronis ini karena prosesnya sudah berlangsung lebih dari 2 bulan, maka proses ini akan lebih sulit untuk sembuh. Akan lebih sulit untuk sembuh, jadi prosesnya akan berjalan terus. Nah, memang kita bedakan ada 2 tipe dari otitis media kronis ini, yaitu tipe aman dan tipe bahaya. Kalau dia untuk tipe aman, itu cuma ada perforasi di daerah gendang telinganya aja tanpa ada kerusakan yang lain. Misalnya di tulang pendengaran atau di daerah telinga dalamnya. Yeah. Sedangkan kalau tipe bahaya, nah tipe bahaya ini dia ada kerusakan, Mbak Meli, dia ada kerusakan lagi di
selain dari gendang telinga, dia ada juga kerusakan di tulang pendengaran dan di daerah telinga dalam atau sampai dengan ke intrakranial. Nah, yang ini yang harus kita atasi dengan cepat. Nah, untuk pengobatannya kalau sudah sampai dengan di tipe bahaya, itu kita harus lakukan operasi. Operasinya namanya mastoidektomi. Operasi ini harus dilakukan sesegera mungkin karena mencegah komplikasi dari penyakit ini. Oh, bisa juga ya, Dok ya? Iya. Dalam arti seperti apa komplikasinya, Dok? Komplikasinya tadi, komplikasinya bisa menyebabkan kelumpuhan saraf wajah, ya, vertigo hebat, kemudian bisa terjadi meningitis, abses otak. Nah, komplikasi-komplikasi ini diharapkan tidak terjadi, jadi kita lakukan pembersihan. Pada tipe bahaya ini kan ada jaringan yang namanya kolesteatum, ya, jaringan abnormal. Nah, jaringan inilah yang harus kita bersihkan. Kalau tidak, jaringan ini akan mendestruksi sampai ke otak tadi. Bisa juga menjalar sampai ke otak ya, Dok? Nah, sudah pasti ini pendengarannya sudah tidak ada lagi. Nah, jadi kalau kata guru saya, Dr. Abla, ini kita nggak lagi memikirkan pendengarannya, tapi kita lebih ke menyelamatkan jiwanya. Itu apa bisa disebut dengan yang pecah gendang telinga seperti itu, Dok? Iya, jadi kalau kita ngomongnya pecah gendang telinga, itu berarti kita bilangnya otitis media akut, ya. Kalau karena infeksi atau bisa karena trauma. Nah, kalau otitis media akut ini berjalan seperti tadi, 2 bulan nggak sembuh-sembuh, maka masuklah dia ke fase kronis tadi. Kronis tadi, ya. Ya, bisa sekali. Sampai pecah gendang telinga ya, Dok, ya, walaupun tidak ada trauma gitu. Ya. Misalnya kita sering membersihkan sendiri seperti itu ya, Dok. Benar. Jadi pecahnya gendang telinga ini karena penumpukan dari sekret atau nanah ke telinga tengah tadi, sehingga menyebabkan gendang telinga itu tidak kuat menahannya dan timbul jebol seperti itu ya, Dok, seperti ya. itu. Iya, seperti tanggul gitu dia tidak. Benar. Dan benar ini sekali. juga mempengaruhi kuman-kuman yang lain juga ikut berpengaruh ya, benar, mungkin ya, Dok. benar sekali. Jadi pada saat kondisi ini, ya itu, ini sebenarnya harus cepat kita obatin. Harus cepat kita obatin. Jadi kalau bisa tidak mencapai ke otitis media Apa yang bisa kronis. dilakukan si pasien misalnya, Dok, kalau sudah terjadi mungkin dia tidak sadar gitu ya, hanya cairan itu keluar. Biasa kan kita mungkin melihat anak-anak yang tidak berasa sakit gitu ya, Dok, kayak ini biasa. Apa yang bisa dilakukan untuk penanganan secepatnya gitu, Dok? Ya, yang pertama kalau sudah ada keluar cairan di telinga, ya kita harus mencari fasilitas kesehatan terdekat, ya, Mbak Meli. Kita harus lihat masalahnya ada di mana. Apakah di gendang telinganya, apakah di saluran telinga luarnya. Pengobatan awal gitu ya, Dok, ya. Nah, kalau memang dia berada gangguannya di saluran telinga tengah, nah itu ya kita harus obatin dengan baik. Sebenarnya pengobatannya ini tidak sulit, Pak Meli. Tapi terkadang kita ini suka lalai aja. Suka lalai, menganggap remeh. Nah, lama-kelamaan prosesnya berjalan terus. Makanya ini agak lebih sulit kita ngobatinnya. Makanya otitis media kronis ini lebih sering terjadi pada negara-negara berkembang. Kenapa gitu, Dok? Karena mungkin pendidikan masyarakatnya, terus fasilitas kesehatannya juga. Nah, di awal misalnya karena anak-anak nih, Dok, ya, banyak penderitanya itu di awal tuh anak-anak. Apa yang perlu kita waspadai misalnya kondisi-kondisi anak yang mencirikan ke arah otitis media kronis ini, Dok? Jadi kalau otitis media kronis ini, ya kita nggak bisa lepas ngomong dari otitis media akut, ya. Nah, jadi kalau pada anak-anak dengan otitis media akut itu sendiri biasanya dia ada demam tinggi. Demam tinggi bisa sampai dengan diare, Mbak Meli. Oh, bisa juga sampai ke diare, gitu ya, Dok? terus dia ada menarik-narik telinganya. Ini fase sebelum dia keluar cairan ini. Fase sebelum dia keluar cairan. Nah, setelah dia keluar cairan, demamnya akan turun. Karena kumannya ikut keluar. Kumannya ikut keluar. Pada saat infeksi dia yang pada saat mungkin terinfeksi meradang itu, gitu ya, Dok, ya. Itu ciri-cirinya. Nah, kalau pada saat sudah otitis media kronis, ya ciri-cirinya itu tadi, gangguan pendengaran, terus telinganya keluar cairan terus, walaupun tidak batuk pilek. Yang jelas penderita juga akan merasakan sakit seperti itu, Dok? Nyeri di telinga gitu ya, pasti Dok? akan nyeri sekali dan ada demam. Baik, Dokter, nanti kita akan lanjut lagi ya dengan pertanyaan berikutnya. Namun kita simak terlebih dahulu yang mau lewat berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Indonesia Cerdas, Halo Dokter akan segera kembali.
Saya memilih budidaya jeruk karena memang awalnya dari keluarga juga petani jeruk dan bagaimana cara saya juga untuk menjaga kualitas dari buah jeruk. Untuk pengaruh ekonomi untuk buat keluarga itu cukup, buat lingkungan sekitar itu sangat besar karena saya dapat membuka lapangan pekerjaan buat orang-orang sekitar untuk dapat bergabung bersama kami di sini. Yang pertama kita penyemprotannya jangan telat, setelah itu kita ada pemupukan per 3 bulan sekali supaya menjaga kualitas. Kita memakai pupuk Merauke, di mana pupuk dari Merauke ini sangat bagus dan sangat direkomendasikan untuk petani jeruk. Tantangan yang paling besar di bidang pertanian jeruk yaitu iklim, di mana beberapa bulan yang lewat itu kita terkena yang namanya kemarau panjang. Untuk mengatasinya yaitu kita dengan cara menyiram supaya si jeruknya juga terpenuhi akan unsur air untuk dapat bertahan hidup. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Dari koi saya bisa nabung, terus bisa nyekolahin anak-anak lah semuanya. Pertamanya saya tuh dari penghobi, ada yang suruh ternakin ikan koi. Alhamdulillah banyak indukan-indukan dari penghobi yang percaya gitu untuk ditelorin di sini. Jadi kualitas ikannya bagus, harganya jualnya juga pasti bagus, ya nilai ekonominya juga bisa mencukupi keluarga gitu. Kalau untuk pemula gampang banget ya, bisa di lahan kecil seperti pet terpal gitu untuk peternak punya sepasang indukan, misalnya jantannya 3, betinanya 1, udah netes 3 hari 4 hari baru pindah ke kolam yang lain. Insya Allah bisa gampang lah ke depannya. Harapannya ingin dimajuin lagi perkoian di Sukabumi ya. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera.
Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Indonesia Cerdas. Halo Dokter, masih bersama Dr. Depi Jufri SPTHT BKL, dokter spesialis telinga, hidung, tenggorokan, bedah, kepala, dan leher, Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan. Ya Dok ya, dan kita masih menantikan WhatsApp ataupun telepon dari pemirsa di rumah di nomor telepon 0711 311 454 dan nomor WA 0823 1198 1790. Kembali kita kepada dokter. Ya, Dok, tadi kita sudah berbicara ke arah dampaknya ya Dok ya. Nah, sebetulnya dampak jangka panjangnya dari otitis media kronis ini yang apabila tidak kita segera tangani dengan baik, bagaimana Dok? Ya, jadi Mbak Meli, kalau otitis media kronis ini tidak kita atasi dengan baik, dengan sesuai, maka akan terjadi yang pertama pasti ada gangguan pendengaran yang menetap. Nah, tetapi tidak hanya itu, karena komplikasi dari otitis media kronis ini bisa lebih jauh lagi. Bisa sampai dengan merusak ke struktur-struktur telinga di bagian dalam, sehingga bisa menyebabkan gangguan pada keseimbangan, bisa juga menyebabkan gangguan pada otak tadi atau kelemahan pada saraf wajah. Karena di daerah mastoid atau di daerah tempat penumpukan kolesteatum tadi, itu akan menekan saraf-saraf wajah tadi, seperti itu. Nah, kalau sudah sampai juga ke bagian abses otak ya atau ke intrakranial, maka ini akan juga menyebabkan pasiennya penurunan kesadaran atau dapat mengancam jiwa dari pasien itu tersebut. Seperti itu. Begitu luas dampaknya ya Dok ya, tidak hanya berpengaruh pada telinga saja ya Dok ya, ternyata sampai ke otak, sampai ke saraf muka, benar seperti sekali. itu ya. Benar Memang. Dan di sini kita sudah ada pertanyaan dari WhatsApp, melalui WhatsApp ini Dok, dari 0822 8973 sekian-sekian. Pertanyaan dari saya Dita Dok. Izin bertanya, telinga saya sering gatal, tapi kalau dibersihkan pakai cotton buds bersih. Dan biasanya itu disebabkan oleh apa ya Dok? Menurut saya kotoran telinga juga tidak juga keras gitu. Nah, di sini pertanyaannya sebaiknya bagaimana Dok? Apakah diteruskan gitu membersihkan melalui cotton bud? Mungkin seperti itu ya Dok ya? Iya, benar. Jadi memang ada beberapa orang yang kebiasaan untuk mengorek telinga. Nah, padahal kita sebenarnya tidak diperbolehkan untuk mengorek telinga itu sendiri. Kenapa? Karena pada saat kita mengorek telinga, kita tidak melihat apa yang kita korek. Nah, hal itu bisa membantu atau menyebabkan malahan kotorannya terdorong. Malahan kotorannya terdorong dan akhirnya menumpuk. Atau kalau kita terlalu sering mengorek telinga, nantinya itu akan menyebabkan iritasi atau lecet pada liang telinga tadi. Nah, iritasi pada liang telinga ini makin lama akan menimbulkan gatal lagi Mbak Meli. Karena dia ada lukanya kan. Nah, ujung-ujungnya nanti telinganya akan menyempit dan itu menyebabkan kalau kita sebut otitis eksterna. Kalau yang tadi kita bahas tentang otitis media, ini otitis eksterna, otitis yang berada di saluran liang telinga luar. Kalau kita sering-sering membersihkan telinga begitu tidak baik juga berarti ya Dok? Benar, tidak baik. Makanya kalau kita mau membersihkan telinga, ya sebaiknya sih ke dokter THT ya. Langsung saja. Mungkin 4 bulan atau 6 bulan sekali. Seperti itu. Nah, nanti kita bicara kalau pengobatan untuk Mbak Dita sudah dijawab sama dokternya ya. Nah, kalau misalnya untuk THT ini kira-kira di cover BPJS nggak Dok? Ya, untuk THT ini ya alhamdulillah kita di cover oleh BPJS semuanya, termasuk tadi untuk pengobatan juga, untuk tindakan operasi juga di cover oleh BPJS. Semua di cover ya. Jadi untuk pemirsa di rumah juga jangan ragu ya untuk berobat apapun, sekecil apapun itu masalah telinganya, jangan diatasi sendiri gitu ya. Sendiri, ya. Selanjutnya berapa besar gangguan pendengaran itu Dok akibat kondisi ini? Apakah bisa menyebabkan ketulian yang permanen? Iya benar sekali. Nah, jadi kalau pada tipe aman ini artinya cuma pada gendang telinganya aja tanpa ada kerusakan pada daerah telinga dalam atau bagian yang lain komplikasinya, maka gangguan pendengarannya masih di gangguan konduktif atau penghantar. Nah, pada saat gangguan konduktif atau penghantar ini, kalau kita atasi gendang telinganya, kita operasi lagi dengan timpanoplasti ya, pemberian graf pada gendang telinga, itu akan alhamdulillah insya Allah perbaikan.
Bisa dioperasi bisa gendang telinga operasi, itu ya, Dok? benar, bisa dioperasi. Tapi kalau dia sudah ke tipe yang bahaya tadi, sudah ada kolesteatom, nah itu biasanya sudah sering mengarah ke infeksi di daerah koklea. Sedangkan kalau sudah ke arah sana, pendengarannya bisa sensorineural atau nanti pendengarannya bisa permanen. Berkurang. Oh, permanen. Permanen. Nah kalau sudah seperti ini ya itu sudah terlambat ya, Iya. sudah agak terlambat ya. Nah makanya kita sebisa mungkin jangan sampai sudah berlarut-larut baru berobat ke dokter THT. Iya. Mungkin. Nah, kalau tadi kan Dok, itu penggunaan cotton bud gitu ya Dok, untuk membersihkan telinga. Sekarang ini lagi tren Dok, terutama di salon-salon klinik-klinik lah gitu ya Benar, misalnya. benar. Itu pembersihan telinga itu melalui ear candle Ear gitu ya candle, Dok ya. ya. Sejauh apa manfaatnya gitu ya Dok, dan resikonya itu? Iya, jadi ear candle itu tidak diperbolehkan untuk membersihkan telinga karena dia tidak akan bisa membersihkan atau menarik telinga itu dari liang telinga, menarik kotoran dari liang telinga. Kenapa? Karena itu harus dilakukan dengan ekstraksi atau kita lakukan spooling baru bisa keluar itu kotorannya. Tapi kalau dengan air candle sepertinya nggak Malah mungkin akan ya. menimbulkan Malah masalah lain ya Dok? timbul masalah lain. Malah nanti biasanya akan ada luka bakar ya. Iya, betul. Luka bakar ke arah sana nanti dia. Oh, tidak terlalu besar manfaatnya Dok ya kalau untuk membersihkan telinga. Kalau untuk membersihkan telinga tidak disarankan. Tidak disarankan. Atau ada semacam saran dokter untuk membersihkan telinga itu kan kalau kita pakai cotton buds tuh Dok, dia akan terdorong ke dalam. Semakin sekali. kita bersihkan gitu, semakin korek gitu ya, Ya. semakin dia ke dalam. Apakah ada saran dokter misalnya yang alat seperti apa gitu? Oh iya, jadi kalaupun kita mau membersihkan telinga, jangan kita lakukan sendirian, Mbak Meli. Nah, kita boleh lakukan pembersihan telinga, tapi yang melakukannya orang lain dengan menggunakan lampu kepala atau senter. Jadi nanti bisa terlihat jelas kotoran yang diambil atau sedalam apakah, sejauh manakah. Nah, tapi disarankan sih membersihkannya yang cuma yang di bagian luar ya. Iya. Kalau di bagian tengah atau ke dalam sudah bawa aja ke dokter THT lah. Nanti lebih banyak masalahnya daripada Iya betul manfaatnya manfaatnya ya ini. Dok ya. Nah pencegahan di awal misalnya kita kalau terasa gatal untuk ya pencegahan awal misalnya gatal gitu apa yang bisa dilakukan Dok? Misalnya di rumah nih belum sempat ke dokter gitu, yang lebih aman gitu tidak menggunakan cotton bud. Nah, sebenarnya sebaiknya sih kita tidak mengorek. Sebaiknya kita jangan mengorek telinga karena kalau kita sudah terbiasa mengorek telinga maka itu akan jadi suatu kebiasaan yang nanti susah hilangnya. Ya. Dia nanti akan kalau kita alihkan aja gatalnya nanti insya Allah akan hilang atau berkurang sendiri. Kembali ke OMK tadi ya Dok, kalau kita sampai pecah gendang telinga gitu, apakah dia akan sama dengan kondisi pecah gendang itu dia akan tetap keluar cairan juga? Ya. Walaupun dia tidak terinfeksi gitu. Benar. Nah, inilah yang membedakan antara otitis media akut sama otitis media kronis. Kalau otitis media akut itu biasanya pasien itu akan ada infeksi ya, ada ISPA seperti itu baru dia akan ada demam tadi ya, baru keluar cairan. Nah, kalau pada otitis media kronis ini biasanya dia walaupun nggak ada batuk pilek, dia tetap keluar. Cairannya tetap keluar karena ada proses infeksi di dalam situ yang belum selesai. Iya. Nah, apalagi yang untuk yang tipe bahaya. Tipe bahaya itu karena sudah ada kolesteatom di situ. Nah, itu yang harus kita atasi segera ya. Iya. Kalau enggak itu nanti ya berujung komplikasi yang lebih lanjut tadi. Apakah tidak ada penyebab lain misalnya hanya pecah genderang itu karena dorongan atau karena infeksi itu saja Dok penyebabnya memang? Oke. Jadi kalau pecahnya gendang telinga itu memang banyak ya, tapi biasanya kalau Trauma-trauma gitu trauma ya, karena trauma ya, karena dorongan atau karena jatuh terbentur seperti itu gendang telinganya bisa bolong atau pecah. Nah, tapi kalau misalnya pada keadaan ini biasanya penyembuhannya akan lebih baik daripada penyebabnya karena Trauma. infeksi. Oh, infeksi. Ya, karena kalau dia bukan karena infeksi, penyembuhan lukanya akan lebih baik. Baik Dok, nanti kita lanjut lagi ya Dok ya, tapi kita akan simak dulu yang berikut ini. Saudara tetaplah bersama kami, Indonesia Cerdas, Halo Dokter akan segera kembali.
Seiring perkembangan teknologi dan menghadapi era digital, TVRI Sumatera Selatan terus berupaya beradaptasi dengan teknologi terkini. Penggunaan platform digital seperti media sosial dan layanan streaming menjadi salah satu strategi untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Kebutuhan informasi yang semakin dinamis menjadikan TVRI Sumatera Selatan terus berkembang dengan menghadirkan berbagai program yang menarik dan bermanfaat. Sebagai media penyiaran publik, TVRI Sumatera Selatan memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah Sumatera Selatan. Dengan komitmen untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan zaman, TVRI Sumatera Selatan akan tetap menjadi sumber informasi terpercaya serta media pelestari budaya lokal bagi generasi mendatang. Sehingga TVRI Sumatera Selatan siap mendukung kepala daerah dan wakil kepala daerah di Sumatera Selatan untuk menyukseskan Sumsel maju terus untuk semua. Semarak bulan penuh rahmat dan ampunan bersama program TVRI Sumatera Selatan spesial Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan suci umat Islam di seluruh dunia. Menghantarkan waktu berbuka puasa Anda diisi dengan pembahasan kosakata Islam dalam kehidupan sehari-hari bersama tokoh agama di kota Palembang. Mencari rujukan pencerah bagi kita semua dalam kultum bersama Bang Sumsel Babel setiap hari menjelang berbuka puasa. Tebarkan kebaikan Ramadan melalui program TVRI Sumatera Selatan. Sucikan hati di bulan Ramadan. Semarak bulan penuh rahmat dan ampunan bersama program TVRI Sumatera Selatan spesial Ramadan. Yang terbaru, kajian menghantarkan kita menuju kemenangan kebaikan. TVRI Sumatera Selatan bekerja sama dengan Masjid Agung Palembang. Cawisan, setiap hari ba'da sholat subuh, live dari Masjid Agung Palembang. Cawisan ba'da sholat zuhur dan menjelang berbuka puasa. Tebarkan kebaikan Ramadan melalui program TVRI Sumatera Selatan. Sucikan hati di bulan Ramadan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Cerdas. Halo dokter, masih bersama Dr. Depi Jufri SPTHT BKL, dokter spesialis telinga hidung tenggorokan bedah kepala leher Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Dok, kalau ada pemirsa yang ingin berobat dan sama dokter langsung, di mana dok? Di poli apa gitu ya? Ya. Kalau ada yang mau berobat boleh ke Poli THT Rumah Sakit Siti Fatimah. Kalau saya jadwalnya di setiap hari Rabu, Kamis, Jumat. Jam berapa dok? Jam 15.30. Sore ya dok Sore. ya? Tetap di Rumah Sakit Siti Fatimah Tetap ya? di Rumah Sakit Siti Fatimah. Ya, bagi pemirsa yang ingin berobat dan perlu langsung ditangani bersama dokter Depi, ya. Itu jadwalnya ya, hari Rabu, Kamis, Jumat, jam 3 sore. Jam 3 sore. Baik dokter, kita lanjut lagi ya. Terkait saya tertarik dengan gendang telinga tadi, mungkin pemirsa juga banyak ya yang terbiasa gitu dengan membersihkan telinga sendiri gitu. Dan begitu rentannya gendang telinga ini untuk terjadi trauma ataupun bisa sampai pecah gitu ya dok ya. Sehingga mengakibatkan hilang pendengaran kita untuk kedepannya gitu. Sejauh apa posisi gendang telinga ini sebetulnya dok? Sampai harus hati-hati sekali. Ya, jadi gendang telinga kita ini
panjangnya cuma 2,5 cm sampai dengan 3 cm. Nah, liang telinga kita ini cuma 2,5 sampai 3,5 cm. 3 cm. Kemudian di situ langsung ke telinga tengah. Di telinga tengah itu ada gendang telinga tadi dan tulang-tulang pendengaran. Nah, jadi kalau kita sudah mengorek terlalu jauh, lebih dari situ, nah, kemungkinan bisa menyebabkan luka atau robekan pada gendang telinga itu sendiri. Seperti itu. Jebol akibat dorongan alat pembersih telinga itu ya, Dok? Sangat banyak sekali, malahan ada ibu-ibu yang mengorek telinga anaknya ya kan. Kalau pada anak-anak biasanya liang telinganya masih lebih pendek. Nah, itu seringkali kita temukan trauma, jadi gendang telinganya jebol. Seperti itu. Itu juga harus hati-hati berarti ya, Dok ya, kalau memang membersihkan anak-anak itu sebaiknya seperti apa, Dok? Dengan peralatan apa? Ya, makanya sebenarnya kita tidak sarankan untuk membersihkan kotoran telinga itu sendiri. Tetapi kalau memang mau membersihkannya, diharapkan memakai lampu kepala atau senter ya. Jadi biar kelihatan apakah terkena gendang telinga, apakah terdapat kotoran di situ. Kalau telinganya sudah cukup bersih, ada sedikit kotoran, saya rasa tidak perlu dibersihkan ya. Karena itu kotoran telinga itu sebenarnya bukan kotoran ya, Mbak Meli. Itu adalah kelenjar serumen ya. Dia berfungsi itu. Fungsinya sebagai menjaga pH dari liang telinga, kemudian menghindari juga serangga-serangga masuk, karena serangga-serangga itu nggak suka dengan bau dari serumen itu. Iya, selain penyebabnya itu adalah alat-alat trauma luar seperti itu ya, Dok ya. Ini apa mitos apa ya, Dok? Kalau misalnya anak-anak sekarang kan sering pakai headset. Iya, pakai headset itu sejauh apa keterkaitannya itu, Dok? Jadi kalau penggunaan headset secara langsung tidak dapat menyebabkan otitis media kronis ya. Tetapi penggunaan headset yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan pada saluran liang telinga tadi. Berarti di telinga luar ya, di telinga luar. Nah, buruknya lagi penggunaan headset ini dapat menyebabkan gangguan pendengaran sensori neural juga, Mbak Meli. Jadi dia ada rule namanya 60-60. Jadi kita boleh menggunakan headset itu 60 menit dalam sehari dengan volume maksimum 60% dari volume maksimumnya. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau kita menggunakan terlalu berlebihan, lebih dari itu biasanya akan menyebabkan ambang pendengarannya terganggu. Lama-lama akan terjadi gangguan atau kerusakan di daerah kokleanya juga tadi. Itu juga sama, berapa dB-nya untuk anak dan dewasa itu sama ya, Dok? Sama. Berarti sebaiknya kalau anak-anak ada suara-suara itu ya, dikurangin juga, benar. Ditutup saja gitu. Iya, jadi kalau menggunakan headset ya kalau bisa jangan lebih dari 60% dari volume maksimumnya. Jadi kalau HP itu dia ada 5 bar ya, sudah 3, nah itu kita cuma boleh di 3 bar ya. Di 3 barnya aja. Tapi memang kalau kita sih kita sangat penggunaan headset itu kalau memang sangat diperlukan baru diperbolehkan ya. Terkadang kita memanggil gitu sudah saking asiknya tidak terdengar lagi. Kan berarti fokus ya, Dok ya. Benar sekali. Di apa namanya suara yang memang ke dalam gitu, sebegitu bahayanya. Malah itu bisa menyebabkan permasalahan lain lagi ya. Apalagi kalau menggunakan headsetnya kotor loh, Pemilih. Nah itu bisa menyebabkan jamur di liang telinganya atau infeksi yang lain. Iya. Apakah infeksi ini bisa berulang, Dok? Misalnya sudah pernah dan sudah dibersihkan, sembuh gitu, bisa berulang lagi? Oke. Otitis media kronis ini untuk yang tipe aman pun sebenarnya kita cuma melakukan pengobatan konservatif ya, Mbak Meli. Nah, jadi pengobatan konservatif itu kita hanya melakukan pemberian obat-obatan antibiotik topikal atau antibiotik oral dan gejala-gejalanya. Tetapi kita tidak menghilangkan lubang di gendang telinga itu sendiri. Jadi masih akan tetap ada proses mungkin keluar cairan, mungkin tidak sesering dulu. Tetapi ini juga harus kita tetap waspadai, tetap kita jaga biar telinganya tetap kering. Seperti itu. Apalagi kalau pada telinga yang dengan OMK dengan tipe bahaya, wah itu lebih sulit lagi ya. Apakah pengobatannya sama lamanya, jangka waktunya lamanya gitu, Dok? Ya, biasanya untuk pengobatannya memang tergantung dari banyak faktor ya, dari lingkungannya, bisa dari pasiennya sendiri, terus kontrol atau
kepatuhan berobatnya. Nah, sangat banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Tetapi kalau rata-rata sih biasanya 2 minggu itu telinganya sudah kering. Nah, kalau telinganya sudah mulai kering, pada yang tipe aman ya, telinganya sudah kering, biasanya pendengarannya akan lebih baik. Oke. Nah, tapi kalau untuk tipe bahaya, kita tidak bisa lakukan pengobatan seperti itu, Mbak Meli. Kita harus lakukan tindakan operasi, yaitu mastodektomi, di mana operasi itu bertujuan melakukan pembersihan jaringan patologis, sehingga jaringan itu tidak mendestruksi ke dalam atau ke telinga dalam atau sampai dengan ke otak. Iya, nanti kita akan bahas lagi tentang komplikasinya tadi ya dok ya. Iya. Tapi ini ada pertanyaan melalui WA dari 0857 667 sekian-sekian. Dokter, apa saja dampak jangka panjang dari otitis media kronis jika tidak ditangani dengan baik? Sebenarnya tadi sudah dijelaskan sebetulnya ya dok ya, tapi ini ada pertanyaan dari pemirsa di rumah. Silahkan dok. Ya, jadi otitis media kronis ini untuk yang tipe aman mungkin gangguannya hanya di gangguan pendengaran ya, atau telinganya sering keluar cairan. Nah, tetapi yang perlu kita waspadai itu yang pada tipe yang bahaya. Yang tipe bahaya ini yang bisa menyebabkan komplikasi lebih lanjut. Antara lain bisa vertigo, ya, karena merusak organ keseimbangan, bisa menyebabkan gangguan pendengaran permanen tadi ya Mbak Mary. Kemudian bisa juga menyebabkan kalau dia sampai dengan ke otak, nah itu bisa menyebabkan abses otak atau meningitis. Kemudian juga bisa mengganggu karena di daerah mastoid itu terdapat nervus facialis ya atau saraf wajah, akan bisa juga menyebabkan mukanya mencong atau kelemahan pada saraf wajahnya. Seperti itu. Ya, sudah dijawab ya pemirsa di rumah yang sudah bertanya tentang pengaruh jangka panjangnya ya dok ya. Tapi kembali ke komplikasi tadi dok, setelah terlambatlah kita pengobatannya, sudah sempat komplikasi seperti itu. Apakah berjalannya waktu sambil dengan sembuhnya yang kita obatin, misalnya di penyakit telinganya gitu, komplikasinya juga akan ikut sembuh gitu dok, atau bagaimana? Ya, jadi kalau setelah kita lakukan tindakan pembersihan jaringan patologisnya atau jaringan kolesteatum, maka otomatis penyebab dari kerusakan atau destruksi yang lainnya akan bisa diatasi. Iya. Nah, makanya pada saat kita lakukan tindakan itu kita selalu bilang bahwa kadang-kadang pendengarannya tidak bisa kita pertahankan lagi, tapi kita berharap telinganya tetap kering agar tidak terjadi komplikasi yang lebih serius yang bisa mengancam sampai jiwanya. Seperti itu. Dia akan juga mengurangi ya dok ya komplikasi-komplikasi selanjutnya. Iya. Berarti komplikasinya hanya sesaat saja pada saat infeksi itu gitu. Iya, jadi komplikasinya itu setelah kita atasin mungkin pendengarannya akan sedikit lebih membaik, karena biasanya kalau sudah terkena yang tipe bahaya, pendengarannya biasanya pasti akan berkurang jauh itu Mbak Meli. Pasti akan berkurang jauh. Jadi setelah kita buang jaringan-jaringan patologis atau yang jaringan-jaringan abnormal di situ, telinganya akan lebih gitu ya, dok, telinganya akan lebih enteng, akan lebih bersih, Baik. telinganya akan kering. Karena biasanya sih yang dipermasalahkan dari otitis media kronis ini selain gangguan pendengaran ya keluar cairan tadi Mbak Meli, yang kita sebut dengan congek tadi ya, bahasa sehari-harinya ya dok Iya, ya. benar. Iya dok, kembali kita bawa ke anak-anak ini yang banyak sekali gampang terkena OMK ya dok ya. Pencegahan awal dari rumah itu seperti apa dok ya? Agar anak-anak kita juga terhindar dari infeksi OMK ini. Ya, yang pertama ya kita kalau di rumah ya kita yang harus menerapkan pola hidup sehat, ya harus rajin cuci tangan, menggunakan masker ya. Kemudian kita hindarin juga kontak-kontak dengan orang yang sedang sakit atau sakit ispa seperti itu ya. Kemudian bisa juga kita lakukan vaksinasi ya. Kemudian bisa juga kita lakukan pemberian DOT tadi ya. Kalau pada anak-anak balita mungkin pemberian DOT-nya harus setengah duduk, jangan sambil berbaring, mungkin seperti itu. Jadi walaupun terjadi otitis media tidak berkelanjutan. Karena otitis media berkelanjutan inilah yang menyebabkan timbulnya OMK tadi. Berulang ya dok ya Berulang penyakitnya. Nah nanti kita juga akan penyebab lain dari berulangnya ini akan kita bahas selanjutnya ya dok ya. Tapi kita simak dulu yang berikut ini. Saudara tetaplah bersama kami, Indonesia Cerdas Halo Dokter akan segera kembali.
Sekali panen itu kisaran ya 200 juta lah dalam waktu 100 hari. Awalnya dari hobi, kelamaan jadi suka. Nah, hitung-hitung tambah-tambah buat ekonomi, Pak. Karena kalau konsumsi itu cepat daya jualnya, perputarannya cepat. Hasil modal sama itu ya, sama laba ya, kisaran 200 juta tuh. Ya kalau modal kisaran 120-an lah. Kalau masalah ekonomi alhamdulillah lah, cukup lah buat anak istri. Tipsnya mulai dari tanam itu pengapuran, tabur garam, kolamnya 1 bulan itu 2 kali ganti air. Kasih pakan secara teratur sehari 3 kali kalau saya. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Semarak bulan penuh rahmat dan ampunan bersama program TVRI Sumatera Selatan spesial Ramadan. Yang terbaru, kajian menghantarkan kita menuju kemenangan kebaikan. TVRI Sumatera Selatan bekerja sama dengan Masjid Agung Palembang. Cawisan, setiap hari ba'da sholat subuh live dari Masjid Agung Palembang. Cawisan ba'da sholat zuhur dan menjelang berbuka puasa. Sudah hadir narasumber kita yang sudah sangat akrab. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya Pak ya. Beliau ini TVRI Sumatera Selatan kini hadir lebih spesial, menampilkan program acara kajian dari ulama terbaik yang lebih mendalam, mengkaji ajaran Islam. Hikmah Ramadan TVRI, sucikan hati. Hikmah Ramadan hadir setiap hari live dari studio TVRI Sumatera Selatan pukul 16:30 sampai dengan pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Bulan Ramadan merupakan bulan suci umat Islam di seluruh dunia. Menghantarkan waktu berbuka puasa Anda diisi dengan pembahasan kosakata Islam dalam kehidupan sehari-hari bersama tokoh agama di kota Palembang. Mencari rujukan pencerah bagi kita semua dalam Kultum bersama Bang Sumsel Babel setiap hari menjelang berbuka puasa. Tebarkan kebaikan Ramadan melalui program TVRI Sumatera Selatan. Sucikan hati di bulan Ramadan. Salah satu program Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam meningkatkan swasembada pangan dan menuju lumbung pangan dunia 2045 adalah melahirkan petani milenial, petani berusia 19 sampai 39 tahun, dan atau petani yang adaptif terhadap teknologi digital. Petani milenial dirancang untuk memberikan pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan dalam usaha tani. Aplikasi Mitra 3M ini memudahkan kita untuk berbudidaya ikan, di mana di dalamnya itu sudah ada panduan SOP-nya, baik dari sebelum tebar sampai dengan panen. Nah, di aplikasi ini juga nanti ada saran pemberian pakan, ada analisa keuangannya, jadi mengetahui kita itu budidaya itu untung apa rugi. Untuk melihatnya itu kita harus aktif memakai aplikasi ini. Semakin kita aktif, semakin kita rajin mencatat, maka data yang kita terima di aplikasi ini semakin akurat. Aplikasi ini sangat bermanfaat dan berguna bagi kita untuk berbudidaya ikan. Generasi muda jangan malu jadi petani. Petani itu keren. Sekarang eranya digitalisasi, petani melek digital.
Baik pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Cerdas Halo Dokter. Dan masih bersama Dr. Depi Jufri SPTHT BKL, dokter spesialis telinga, hidung, tenggorokan, bedah kepala leher, Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan. Tadi di mana dok ya kalau ada pemirsa yang ingin berobat sama dokter di jam-jam prakteknya? Oh iya, jadi prakteknya di Rumah Sakit Siti Fatimah pukul 15 sampai dengan pukul 17 pada hari Rabu, Kamis, Jumat. Oke, bisa dicatat ya pemirsa. Dan pengobatan THT ini di cover sama BPJS ya dok ya. Jangan ragu untuk berobat THT. Ya. Baik dokter, kita lanjut saja. Ada WA yang masuk ini dari 0822 8973 sekian-sekian. Dokter, apakah pengidap otitis media kronis ini bisa mempengaruhi fungsi dari THT, telinga, hidung, tenggorokan? Artinya komplikasinya mungkin seperti itu ya dok ya? Ya. Jadi otitis media kronis ini merupakan peradangan di telinga tengah ya, yang berlangsung lama. Tentu ini akan mengganggu pendengaran ya. Itu hal yang sangat mudah sekali atau yang simpel sekali, pasti mengganggu pendengaran. Nah, selain dari mengganggu pendengaran, ini juga dapat menyebabkan keluhan lain seperti pusing berputar ya, atau telinganya terasa penuh. Nah, untuk dia berhubungan langsung ke hidung atau ke tenggorokan ya, karena merupakan satu saluran ya, Pak Meli, biasanya penyebabnya dari daerah situ. Kalau nggak dari tenggorokan atau dari hidung, yang dapat menyebabkan gangguan otitis media kronis ini. Oh, berarti memang ada kaitannya ya dok ya. Termasuk juga mungkin sinusitis seperti itu ya dok ya? Ya, benar sekali. Jadi sinusitis yang tidak terobatin, sinusnya nanti akan menumpuk sehingga bisa beralih ke daerah nasofaring. Nah, di daerah nasofaring ini kan ada saluran yang kita sebut tadi tuba eustachius. Nanti telinga dari kuman-kuman dari sinusitis tadi akan bisa naik ke telinga tengah tadi. Betul. Yang akan menyebabkan lama-kelamaan menumpuk sehingga membuat genang telinganya jebol. Iya. Nah, apakah otitis media kronis ini bisa sembuh dengan sendirinya dok? Atau kalaupun untuk pengobatannya itu di awal saat kita merasakan gejalanya seperti apa, pengobatannya bagaimana dok? Ya, untuk pengobatan ya, jadi kalau untuk otitis media kronis ini tidak bisa sembuh sendiri. Terus untuk pengobatannya, jadi otitis media kronis ini kita bagi dulu ya, antara tipe aman sama tipe bahaya. Kalau tipe aman tadi kita bisa lakukan dengan pengobatan konservatif atau pemberian obat antibiotik topikal atau anti nyeri atau antibiotik oral ya. Terus kita berikan juga penyebabnya tadi, obat penyebab misalnya alergi ya Mbak Meli. Alergi, kemudian tapi ini tidak menyebabkan genang telinganya tertutup ya, tidak menutup lagi. Untuk menutup genang telinganya tadi ya kita tetap lakukan tindakan timpanoplasti atau operasi timpanoplasti ya, pemasangan genang telinga atau graft ya. Nah, kalau yang tipe bahaya ini kita pengobatannya harus lakukan tindakan operasi. Karena tujuan dari pengobatan tipe bahaya ini kita harus sebersih mungkin dan secepat mungkin melakukan pembersihan jaringan-jaringan abnormal atau kolesteatum tadi, sehingga jaringan itu tidak mendestruksi atau meluas lebih jauh di daerah mastoid atau sampai dengan ke intrakranial. Karena kalau sudah terjadi perluasan dari komplikasi tadi, pengobatannya akan lebih sulit lagi. Jadi tingkat pengobatannya itu bisa langsung nyata dilihat ya dok ya, untuk menentukan penata laksanaan pengobatannya. Misalnya langsung dilihat kalau ini pengobatannya seperti ini, tingkatan pengobatannya itu. Benar. Jadi biasanya kita sebelum melakukan tindakan, kita lakukan pemeriksaan dengan lengkap dulu seperti CT scan, pemeriksaan audiometri, dan pemeriksaan bahkan kita sampai dengan pemeriksaan kultur bakterinya untuk menemukan antibiotik yang tepat untuk pengobatan itu. Nah, kalau untuk CT scan kita bisa menentukan kerusakannya sampai sejauh mana. Apakah ada keterlibatan di daerah mastoid atau ke daerah interkranial. Kalau tidak ada keterlibatan di situ, ya itu tadi kita cukup dengan lakukan tindakan timpanoplasti atau pemasangan graft. Tetapi kalau misalnya sudah ada destruksi sampai dengan ke abses otak ya, nah ini biasanya kita lakukan operasi mastoidektomi radikal sampai dengan penurunan dari dinding telinganya. Nah biasanya juga kita join operasi ini Mbak Meli, kita lakukan juga dengan dokter bedah saraf dan dokter saraf atau dokter neurologi untuk melakukan tindakan pembersihan ini.
Sejauh apa dok efek dari operasi ini ya dok ya? Misalnya apakah memang ada yang harus dikorbankan misalnya sampai setelah di tahap operasi itu memang sudah tahap yang tidak memungkinkan lagi untuk sembuh total seperti itu. Jadi sehingga kita bersihkan dan ada gendang telinganya itu sudah tidak akan baik lagi seperti benar. itu. Jadi tingkatan pengobatannya ya. Jadi sebenarnya kalau sudah sampai di tahap seperti itu biasanya sih gendang telinganya itu udah rusak biasanya. Itu ya, bahkan biasanya tidak tersisa lagi gendang telinganya, bahkan sampai dengan tulang-tulang pendengaran pun sudah tidak ada lagi. Makanya biasanya dia tidak terlalu berharap lagi tentang pendengarannya. Kalau sudah di tahap kalau operasi sudah di tahap ya, seperti itu, jadi dia lebih ke life savingnya. Karena pada saat sudah sampai ke abses atau meningitis itu pasiennya biasanya sudah ada penurunan kesadaran atau nyeri kepala hebat. Nah, setelah kita lakukan tindakan terapi biasanya kondisi pasien akan lebih baik, kesadarannya juga lebih baik, atau mungkin nanti nyeri kepalanya akan hilang. Nah, tetapi untuk pendengarannya mungkin tidak akan kembali normal ya, tetapi mungkin insya Allah lebih baik sebelum dari dia sakit. Iya, berarti untuk pemirsa di rumah ya, untuk dipahami juga bahwa tidak mudah ataupun bukan penyakit ringan, penyakit sakit telinga ini ya, yang kalau selama ini kita cukup pakai obat-obat anti nyeri seperti itu, memang harus periksa ke dokter ya dok ya. Baik dok, untuk kedepannya apa pesan dokter agar masyarakat lebih peduli terhadap sakit telinga atau mencegah dari gangguan pendengaran OMK ini dok? OMK ini. Jadi untuk pemirsa TVRI ya, kalau kita sudah ada keluhan gangguan pendengaran dan telinga keluar cairan, maka sebaiknya kita harus segera berobat atau periksakan diri ke dokter THT. Tetapi sebelum itu kita bisa juga melakukan pola hidup sehat seperti cuci tangan ya, kemudian kita lakukan menghindari kontak dengan orang yang terinfeksi ISPA, dan kemudian yang boleh juga dilakukan vaksinasi ya Mbak ya, untuk vaksinasi. Untuk dewasa influenza. ada dok? Ada. Vaksinnya? Vaksinasi biasanya vaksinasi influenza. Oh, vaksin influenza untuk dewasa ya? Untuk dewasa. Itu bisa dilakukan 1 tahun sekali. Baik, ini juga info untuk pemirsa di rumah ya, bahwa rutin memberikan imunisasi, membawa putra-putrinya ke balai kesehatan ataupun ke fasilitas kesehatan, dan juga kita dewasa masih bisa juga ya dok ya, bisa. Imunisasi. Jadi kita meningkatkan daya tahan tubuh kita. Untuk dewasa juga bisa ya, meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, karena kalau sudah komplikasi itu yang berakibat yang buruk itu ke komplikasinya itu ya dok ya. Berakibat buruknya itu karena penanganan yang terlalu lama ya. Iya. Telinganya sembuh, komplikasinya yang lanjut. Masalahnya kalau kita sudah terlalu lama ya otomatis kerusakannya mungkin akan lebih jauh ya. Gitu ya. Baik dokter, terima kasih sekali atas obrol-obrolnya ataupun penjelasannya pada siang hari ini tentang gangguan pendengaran akibat otitis media kronis ya. Atau kalau bahasa awamnya itu conge ya dok ya. Ya, tapi mudah-mudahan kita semua memahami bahwa ini adalah infeksi saluran telinga bagian tengah gitu ya. Dan pemirsa, semoga apa yang sudah disampaikan kita pada hari ini memberi manfaat yang luas bagi masyarakat semua. Terima kasih atas perhatian pemirsa, dan juga dokter, terima kasih atas kehadirannya. Bagi pemirsa yang ingin berobat bisa ke dokter Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah. Ya, baik, terima kasih pemirsa atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.